Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Dewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan kita adalah Kebijaksanaan Allah. Tetapi jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ia hendaklah memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus 1 ayat 5. Bapa surgawi kita sangat bijaksana. Semua yang ia lakukan itu sempurna adanya. Setiap pemikiran dan ide yang Tuhan miliki dipenuhi dengan kebijaksanaan yang lengkap. Terlebih lagi melalui Roh Kudus, Anda memiliki akses kepada hikmat tersebut yang tertulis di dalam ayat inti yang kita baca di atas, di mana kita dapat memohon hal tersebut kepada Tuhan. Jelaslah, Tuhan kita itu sangat mencintai kita sehingga ia hanya menunggu untuk menganugerahkan kepada kita kebijaksanaannya yang luas itu. Ia tidak pernah ingin Anda menderita karena akibat kurangnya pengetahuan. Begitu sering kita diajari bahwa Tuhan hanya mengungkapkan kepada kita apa yang benar-benar harus kita ketahui sebelum kita perlu mengetahuinya. Namun itu bukanlah kebenaran kitab suci. Ayat inti di atas jelas membuktikan hal itu. Tuhanmu memberikan hikmatnya dengan murah hati. Hikmat Tuhan tidak hanya diberikan kepada Anda dengan murah hati jika Anda meminta, tetapi juga memiliki atribut yang luar biasa. Dalam Yakobus 3 ayat 17 mengatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi ketika Anda menerima kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada Anda, maka Anda akan menerima banyak atribut Tuhan sendiri. Hikmat Tuhan itu tidak seperti cara berpikir lain yang akan Anda temukan. 1 Korintus 3 ayat 18-20 berkata, janganlah seorang pun menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang berpikir bahwa dia bijak di zaman ini, biarkan dia menjadi bodoh agar dia menjadi bijak. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Karena ada tertulis, ia menangkap orang berhikmat dalam kelicikannya. Dan lagi, Tuhan mengetahui pikiran orang berhikmat bahwa itu sia-sia. Yesus juga mengajar kita dalam Matius 10 ayat 39. Barang siapa menemukan hidupnya akan kehilangannya. Dan siapapun yang kehilangan nyawanya demi aku akan menemukannya. Jalan yang Tuhan bimbing adalah jalan yang keluar dari tekanan yang pasti akan ditimbulkan akibat ambisi dan kesuksesan duniawi. Tuhan membimbing Anda menuju kehidupan yang penuh kedamaian. Ketika Anda melupakan kebijaksanaan dunia ini untuknya, maka Anda pasti akan tampak lebih bodoh bagi sebagian orang. Namun Anda akan menemukan cara hidup bebas dari beban dunia ini. Hikmat Allah menuntun Anda ke kehidupan yang benar-benar tersembunyi bersama Kristus, tersesat di lautan kasih dan belas kasihannya. Sebab itu marilah kita memohonkan hikmat dari Tuhan setiap hari, sebab Ia siap untuk memberikan itu kepada kita masing-masing. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita.